Pak Jokowi akan kehilangan pendukungnya satu persatu. Yang pertama, Projo. Teman-teman, baru-baru ini Projo menggelar Munas. Tapi Pak Jokowi tidak hadir karena dalam keadaan sakit. Apa yang terjadi? Setelah muncul berita-berita yang tidak enak tentang Pak Jokowi dalam kasus kereta cepat WOS. Apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dan apa yang terjadi dengan Projo? Teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham, teman-teman. Jadi, dalam video kali ini kita akan mengumpas kenapa setelah Purbaya menolak membayar utang kereta cepat WOS, tiba-tiba muncul nama Pak Jokowi dan Projo berubah haluan. Ya kan? Ini kalian subscribe dulu, teman-teman. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, seperti kalian ketahui, baru-baru ini kereta cepat dipermasalahkan. Pak Purbaya tidak mau bayar utang. Artinya, siapa yang akan bayar utang? Kalau tidak dengan APBN. Danantara juga bermasalah, teman-teman. Jadi, kita ketahui KPK, ya kan, mau menelusuri apa yang terjadi di kereta cepat. Apakah ada markup yang diduga, ya kan? Ini yang diduga, teman-teman. Teman-teman, di sini yang kita dengar berita bisa melibatkan Pak Jokowi, Luhut, Erick Thohir, ya kan? Bahkan di eranya Pak Jokowi, ketika pembelian kereta cepat itu ada menterinya yang dipecat. Jadi sekarang teman-teman jadi pertanyaan, apakah menteri-menteri yang dipecat itu sudah berubah haluan? Nah, teman-teman, kalian ketahui juga tanggal 1, tanggal 2 ada Munas, ya kan, yang diadakan oleh Projo. Ketuanya adalah Budi Ari, merupakan pendukung setia Pak Jokowi. Kok tiba-tiba mereka berubah? Mau seolah-olah dia nggak mau lagi mendukung Jokowi, ya kan? Padahal Budi Ari sudah dipecat loh dari kabinet Merah Putih oleh Pak Prabowo. Tapi di dalam pidato beliau mengatakan bahwa jika Budi Ari bergabung itu tidak lain ke Gerindra, dan itu diajak oleh Presiden Prabowo. Jadi teman-teman, yang jadi pertanyaan, apakah PSI, yang kita ketahui PSI ini kan di dalamnya ada Kaisang, anaknya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri, ya kan? Kenapa dia tidak bergabung ke PSI? Kenapa harus bergabung ke Gerindra? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh netizen, teman-teman. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah karena tidak kehadiran Pak Jokowi berarti mereka sudah retak? Ini alasan kan, Pak Jokowi alasan sakit, ya kan? Apakah sakitnya Pak Jokowi gara-gara kereta WOS? Ini jadi pertanyaan terus, teman-teman. Apakah Pak Jokowi tidak bisa hadir karena lagi memikirkan masalah kereta WOS? Karena KPK sudah ini mau memeriksa Jokowi, ya kan? Kalaupun Pak Jokowi sakit, yang biasanya dipaksakan, karena ini pendukung setia nih, Projo ini pendukung setia Pak Jokowi nih. Bahkan kemarin kan, setelah pertemuan dengan Pak Jokowi, Budi Ari mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli sudah tunjukkan. Jadi teman-teman, yang jadi pertanyaan, Budi Ari jika bergabung ke Gerindra untuk apa? Kan ada PSI. Apakah untuk merusak nama Gerindra? Merusak Pak Prabowo, ya, sebagai presiden? Karena sebagaimana kita ketahui, politik, ya kan, sen kiri belok kanan, mau bekerja dengan Pak Prabowo, rupanya mau mengkhianat Prabowo. Bisa jadi kan, seperti yang kemarin oleh Noel, ya kan, Noel yang ditangkap kan itu anak buah Pak Jokowi juga menantunya Pak Jokowi itu yang Bobi Nasution, gubernur Sumatera Utara, ya kan, terpaksa masuk ke Gerindra. Jadi teman-teman, ini strategi Budi Ari mungkin, ya.
yang ingin melemahkan Gerindra. Tapi teman-teman, pertanyaan yang tadi belum terjawab, teman-teman. Apakah Pak Jokowi akan ditinggalkan oleh projo-projo? Karena projo atau Budi Ari bisa dibilang kalau bahasa mereka penjilat, kan begitu teman-teman. Di mana kekuasaan, di situ mereka merapat. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak boleh menganggap projo ini tidak ada kekuatan. Terbukti Pak Jokowi bisa menang karena adanya projo, ya kan? Pak Jokowi bisa menang karena adanya projo, dan Prabowo Gibran kemarin didukung luar biasa oleh projo. Kenapa setelah dipecat Budi Ari yang ketua projo mau merapat ke Gerindra? Padahal dia dipecat loh kemarin, ya kan? Maksudnya dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Kenapa harus bergabung ke Gerindra? Ada apa ini? Apa ini strategi untuk melemahkan Gerindra dari dalam? Karena ada partai PSI. Kita tidak tahu teman-teman. Yang pastinya antara Projo dan Jokowi ini ada sesuatu masalah, ya kan? Apakah Projo ini akan meninggalkan Jokowi? Seperti kita ketahui teman-teman, Projo juga akan ganti gambarnya, lambangnya. Jangan Pak Jokowi saja. Nah, ini kan seolah-olah kan Projo ini tidak pro lagi kepada Jokowi. Mungkin karena mereka menganggap Pak Jokowi ini sudah tidak berkuasa lagi dan KPK akan memanggil Pak Jokowi. Ini kan prediksi teman-teman. Tapi kita tidak tahu. Karena strategi Pak Jokowi, walaupun dalam keadaan sakit, beliau masih bisa mengontrol politiknya Indonesia ini, ya kan? Apalagi sekelas Pak Prabowo, ya kan? Tapi teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa antara Prabowo dan Jokowi seperti musuh yang seolah-olah berteman. Dipahami ya? Musuh yang seolah-olah berteman. Jadi teman-teman, kita harap kepada Pak Prabowo berhati-hati jika Budi Ari masuk ke dalam Gerindra. Dan kepada Pak Jokowi juga kita berharap harus hati-hati dengan kehadiran Projo di Gerindra, karena bisa melemahkan partai PSI. Untuk Projo kita berharap semoga Projo solid mendukung pemerintahan Prabowo tanpa harus menjilat Prabowo, kan begitu teman-teman. Jadi sekian teman-teman dalam pembahasan kali ini. Artinya kalian terus nonton video-video selanjutnya dengan mensubscribe video ini. Oke? Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.